Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya ingin mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Sepak bola Malaysia adalah organisasi yang suka curang sampai-sampai untuk menaturalisasi pemain keturunan aja harus memalsukan dokumen. Ya akhirnya Malaysia disanksi FIFA dan setelah disanksi marah-marah nyalahin negara lain dan cuma bisa iri melihat King Indo akan bertarung untuk Piala Dunia yang mana Malaysia tidak akan pernah bisa dapatkan. Ya tidak akan pernah bisa dapat lah. Untuk ngejar King Indo tuh susah bro. Kita hampir ya, catat baik-baik, kita itu hampir lolos kalau saja tidak ada keputusan blunder dari federasi kita. Ya semoga kedepannya tidak ada keputusan blunder yang akhirnya fatal lah untuk keberlangsungan timnas kita gitu. Semoga kedepannya tidak ada, kita doakan. Jangan sama seperti jersey Malaysia, negara Malaysia lah yang jersinya kuning gitu. Menjawab berita Malaysia di ban FIFA. Kalian boleh cek situs berita Asia, salah satu situs berita Asia Tenggara berbahasa Inggris. Judul beritanya Viral Hoax Malaysia and AFC ban Malaysia. Hear the truth behind the claim. Dalam beritanya dijelaskan di sini ya. Apakah Malaysia benar-benar di-kick dari FIFA gara-gara masalah dokumen naturalisasi pemain? Nah nih, di story began, artinya berita mengenai Malaysia di ban FIFA ini bermulai dari foreign media asing. Investigation. Jadi media asing ini yang menginvestigasi mengenai pemain-pemain Malaysia yang diduga tidak sah untuk dinaturalisasi. Jadi yang menginvestigasi pemain-pemain Malaysia ini bukan FIFA, bukan AFC, tapi media asing. Ya, media ini nggak menyebut nama medianya ya, karena itu melanggar kode etik dari jurnalistik. Nah, karena menurut media ini melanggar, maka sanksinya adalah nih diskualifikasi dari kualifikasi Piala Asia, termasuk AFF 2026. Nah, terakhir dicek nih, cek kebenarannya. Nih, we immediately turn into official source. Jadi media ini, se-Asia ini langsung mengkonfirmasi ke sumbernya, AFC dan FIFA. The result, hasilnya tidak ada statement dari FIFA dan AFC yang mengkonfirmasi hal itu. Jadi nggak ada FIFA dan AFC pernah bilang Malaysia di ban, enggak. Nah, bahkan di bawah dijelaskannya, in fact, ya, FIFA has approved 5 Malaysia naturalized player. Justru FIFA yang mensahkan 5 pemain naturalisasi bisa main Malaysia lawan Vietnam. Nih, 5 pemain naturalisasinya bisa main. Itu FIFA yang izinkan, makanya bisa ini. Jadi yang aku heran gini, sebenci apapun kalian orang Indonesia sama Malaysia, bahkan kalau berita hoak asalkan itu merugikan Malaysia, kalian percaya. Udah gawat kalian, udah gawat. Salam. Tapi kan terakhir apa. Nyata kan mereka memang menaturalisasi pemain yang ilegal gitu kan. Itu terbukti, itu fakta, dan sekarang ya Malaysia itu ya dapat sanksi lah dari FIFA gitu kan. Mereka didenda sekitar 7, sekian miliar. Kemudian pemainnya itu dilarang beraktivitas di dunia sepak bola profesional selama 12 bulan atau 1 tahun penuh. Jadi selama 1 tahun mereka tidak bisa tuh mau latihan resmi, tidak bisa, apalagi bertanding, main lawan klub-klub profesional itu tidak bisa teman-teman. Dan sekarang ini bukan hanya sekedar hoax, bukan hanya sekedar berita bohong belaka, tapi ini sebuah fakta yang tidak bisa ditampik oleh Malaysia itu sendiri. Bahkan netizen-netizennya pun sekarang sudah tidak percaya lagi dengan federasinya mereka, karena mereka sudah coba berbagai cara untuk banding, tetap ditolak sama FIFA. Nah sekarang mereka lagi berusaha bagaimana caranya supaya naik ke sidang CAS, dan bahkan sampai sekarang di sidang CAS pun tidak jelas mau dikemanakan arah sepak bola Malaysia. Skandal besar mengguncang sepak bola Asia Tenggara. FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain naturalisasi mereka. Kasus ini bermula setelah laga Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia bulan Juni lalu yang dimenangkan Malaysia dengan skor 4-0. Dari laporan resmi FIFA, FAM terbukti menggunakan dokumen yang dipalsukan agar 7 pemain asing bisa tampil memperkuat timnas. Pemain yang terlibat antara lain Gabriel Arocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal,
Sabal, dan Hector Hevel. Atas pelanggaran itu, Pham dijatuhi denda 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah. Sementara 7 pemain tersebut masing-masing didenda 2.000 franc Swiss atau 42 juta rupiah. Nah, itu tidak terlalu besar sebenarnya. Cuma larangan 1 tahun tidak boleh beraktivitas di dunia sepak bola itu yang berat untuk kelas pemain profesional seperti mereka. Nah, sekarang sudah terbukti bukan hanya sekedar hoax lagi, ya kan? Dan ya semoga kedepannya mereka bisa bangkit lagi dan kita punya tetangga yang hebat bolanya dan kita bisa saling adu mekanik di lapangan begitu kan. Ada strategi. Kita lihat nih Malaysia sama Indonesia sekarang mana yang lebih kuat nih, ya kan? Kalau untuk sekarang kan Indonesia tidak ada yang bisa goyang King Indo gitu loh. Belum ada, khususnya Malaysia belum bisa. Seberapa jauh sih kita tertinggal dari Jepang? Jangan cuma lihat skor, lihatlah jurang realitasnya. Hari ini, pemain Jepang bukan lagi sekedar numpang lewat di Eropa. Yes, Mereka betul. bertebaran di Liga Elit. Bahkan 2 bintang mereka mendominasi sebagai top skor di Liga Belanda dan Belgia. Mereka sudah menjadi komoditas mahal di panggung dunia karena sistem pembinaan yang matang. Bandingkan dengan kita, saat pemain mereka sibuk adu taktik di level tertinggi, di liga kita masih sering menyuguhkan drama yang sama. Kualitas kompetisi yang stagnan, hingga aksi kasar yang lebih mirip bela diri daripada sepak bola. Tendang kepala, tendang dada, masih jadi pemandangan biasa di lapangan. Jepang membangun sistem agar pemainnya laku di Eropa. Lah kita masih berjuang agar pemain tidak cedera karena tackle horror di liga sendiri. Jika tanpa pemain keturunan dan diaspora, hanya lokal Indonesia dan lokal Jepang, maka bisa dibilang kita tertinggal sekitar 40 hingga 50 tahun dari Jepang. Itu artinya, untuk mencapai apa yang dialami Jepang sekarang, kita butuh waktu 40 tahun lebih untuk berbenah. Padahal dulunya Jepang itu belajar dari Indonesia loh soal liga ya. Tapi sekarang seperti terbalik. Kita seperti diajar lagi oleh Jepang bagaimana membina usia muda, bagaimana membuat liganya itu laku, membuat liganya itu keren dan menjadi nomor 1, bagaimana timnasnya sampai sekarang itu menjadi king di Asia, ya kan, raja Asia. Nah sekarang kita justru Indonesia betul hanya terpola dengan bagaimana supaya pemain tidak cedera, bagaimana pemain ini gajinya bisa lancar gitu kan, bisa ada klub profesional yang mau terima gitu kan, tidak ada lagi soal tumbuk-tumbukan di lapangan. Kita masih berkutat di situ saja, sedangkan Jepang sudah ya high level mereka kan. Itulah perbedaannya teman-teman. Ya betul sih tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk sepak bola ini. Tapi kalau dimulai dengan cara yang betul, startnya itu dengan cara yang tepat, benar betul, ya tidak menutup kemungkinan mungkin tidak sampai 30 sampai 40 tahun. Cukup 5 sampai 10 tahun kita sudah bisa mungkin sama seperti Jepang. Kalau benar-benar serius, start awalnya itu bagus, benar betul untuk memulai dari bawah sampai ke atas itu benar-benar serius betul ya. Tidak butuh 40 tahun lah, 10 tahun udah jadi itu. Yang penting fokus lah, benahi infrastruktur sepak bolanya, pembinaan usia mudanya. Kalau itu berjalan searah dan visi misinya sama, bisa dong. Kenapa tidak bisa? Iya kan? Kita punya sumber daya banyak sebenarnya. John Hartman auto dapat ujian pertama jelang debutnya sebagai pelatih timnas di FIFA Series Maret nanti. 2 pilar penting skuad Garuda, yakni Shane Patinama dan Tom Hay, dipastikan absen akibat skorsing 4 pertandingan. Situasi ini memaksa Pak John mencari solusi yang cepat dan tepat. Nah, kalau untuk pengganti Papa Shane di sektor kiri, ada sosok seperti Pratama Arhan. Salah satu atribut utamanya yakni lemparan jarak jauh, tentu bisa jadi opsi menarik buat Pak John saat tim mengalami kebuntuan. Lalu untuk pengganti Prof Haye, nama-nama seperti Ivar Jenner sampai Nathan bisa jadi solusi untuk dijadikan sebagai gelandang hibrida karena fleksibilitasnya. Terus, kalau menurut kalian, siapa nih yang pantas buat gantiin Papa Shane dan Prof Haye di timnas? Kalau untuk posisinya Shane Patinama saya pikir tidak terlalu urgent karena kita punya 2 pemain yang kelasnya itu sudah di atas ya, ada Dean James, kemudian ada Kelvin Verdonk ya kan. Nah kalau posisinya Tom Haye memang agak riskan sih, karena di tengah itu kita hanya punya Joy Pelupesi. Nah sebenarnya kita sangat-sangat butuh Tom Haye, cuma ya 4 pertandingan di skorsing bro, mau apa, bilang apa kita ya kan. Nah sekarang pilihannya cuma Nathan Joaon atau Ivar Jenner. Paling Ivar Jenner lah, dia duet sama si Joy Pelupesi nantinya. Tapi ya siapapun yang dipilih itulah pilihannya pelatih, kita dukung saja. John Hartman mulai bergerak. Targetnya jelas, bawa timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027. Satu nama mencuat, Pascal Struijk.
Bek Leeds United setinggi 190 cm tampil konsisten di Inggris. Struijk disebut sudah diizinkan bela Indonesia, bahkan pernah tertangkap nonton laga bareng pelatih timnas. Jika resmi dinaturalisasi, Struijk bakal jadi pemain termahal sepanjang sejarah timnas Indonesia. Oh keren kalau dia gabung, kemudian si Jenson Shield juga gabung. Wah, lini belakangnya kita sumpah deh, itu susah ditembus nantinya itu. Keren lah kita punya lini belakang. Setelah Shin Tae-yong pergi, prestasi timnas Indonesia menghilang di 2025. Ya, Keputusan setuju. memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia pada Desember 2024 kini terasa semakin menyakitkan. Harapan akan perubahan besar justru berbanding terbalik dengan kenyataan pahit yang harus diterima sepanjang tahun 2025. Alih-alih melangkah maju, prestasi timnas Indonesia justru seperti berjalan mundur tanpa arah yang jelas. Itu sebenarnya fakta. Ya betul, kita semenjak ditinggal sama Shin Tae-yong, sepak bola kita jadi hancur-hancuran, khususnya timnas. Hancur bro, tidak bisa ngapa-ngapain kita, mulai dari kelompok umur sampai ke senior, tidak bisa buat apa-apa kita. Tapi ya itu tinggal kenangan, kita hanya bisa menghormati jasanya dia. Sekarang bagaimana John Hartman datang dan membuat timnas kita jauh lebih bagus dari eranya Shin Tae-yong. Ya cuma itu sebenarnya harapan kita. Siapapun pelatih yang datang buat timnas Indonesia, nasibnya akan sama dengan pendahulunya, termasuk John Hartman. John Hartman resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Menjadi pelatih untuk timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Betul. Ekspektasi tinggi masyarakat Indonesia yang begitu fanatik dengan sepak bola, manajemen yang masih kadang suka reaktif pada hasil sesaat. Bahkan banyak juga yang bilang adanya permainan mafia di balik organisasi PSSI. Nonton bola gratis, klik link di bio. Seharusnya bukan hanya ganti pelatih, tapi seharusnya yang diperbaiki dan diperkuat adalah organisasinya dulu. Dan satu hal yang menurut gua penting banget, segala urusan politik gak seharusnya dibawa ke ranah sepak bola. Dan Yes, tahun ini lumayan setuju. padat, kita tunggu aja target apa yang ingin diraih PSSI dengan pelatih baru ini. Dan kalau gagal, apakah nasibnya akan sama aja? Cuma kan ini Indonesia bro, segala aspek kehidupan tuh pasti ada politiknya. Apalagi sepak bola ini PSSI pasti ya ada politik-politiknya. Ya dari ketua umumnya saja itu orang politik bro. Ya exco-nya ada orang politik. Jadi susah lah di Indonesia ini mau memisahkan antara urusan sepak bola dengan politik. Pasti ada politik-politiknya. Nah menurut saya itulah salah satu hal yang menghambat sebenarnya perkembangan sepak bola kita. Tidak terlalu signifikan sih, tetapi sedikit menghambat ya, momentumnya itu ya di situ sebenarnya. Kalau tidak ada politik mungkin bisa maju, tapi karena ada politiknya maka pasti ada kepentingan dong, iya kan? Karena ada kepentingan maka ada politik di situ. Jadi ya menurut saya sekali lagi ya politik dengan sepak bola Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Itu seperti satu kesatuan lah. Kira-kira begitu. Fix, John Hartman resmi pilih jalur Shin Tae-yong. Dia nggak mau jadi lone wolf kayak Patrick Kluivert yang sama sekali nggak pakai tenaga pelatih lokal. Pelatih baru John Hartman dijadwalkan mendarat 11 Januari besok bersama keluarganya. Dan kejutan pertamanya, dia minta PSSI setor daftar nama pelatih lokal buat dia seleksi langsung sebagai asisten. Strategi ini mirip banget sama skema Shin Tae-yong saat orbitin coach Nova Arianto. Hartman cuma bawa maksimal 3 asisten asing. Sisanya, dia mau putra bangsa ada di sampingnya buat belajar taktik kelas dunia. Ketua BTN, Sumarji, tegas bilang kalau PSSI nggak bakal intervensi pilihan John Hartman. Tanggal 12 Januari jam 10 pagi, Hartman bakal interview langsung calon asistennya satu persatu. Ini murni soal kualitas, bukan titipan. Ini kesempatan langka buat pelatih lokal kita naik kelas. Tapi masalahnya, siapa yang punya visi yang sama dan sanggup imbangi standar tinggi pelatih sekelas John Hartman? Ya semoga yang dipilih nanti sama John Hartman itu visi misinya sama gitu kan. Pasti akan terbentuk visi misinya nanti. Tidak mungkin tidak terbentuk. Intinya sekarang mereka bisa buat timnas kita semakin lebih bagus dari sebelum-sebelumnya. Cuma itu karena kita punya agenda di tahun ini cukup banyak. Ada AFF, FIFA Series dulu, AFF, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia nanti. Kalau semua itu bisa teratasi ya keren lah, kita punya timnas bisa ada level yang berbeda dan yang terpenting kita harus salib Malaysia di peringkat FIFA kira-kira gitu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. So seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.